Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para ulama, imam masjid, para pengurus jamaah ikhwatal iman, pemirsa Aku Mataku TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah, kita masuk waktu pagi dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, yang datang semuanya insyaAllah kabul hajat, semua dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, aib-aib kita ditutup oleh Allah sehingga hari kiamat. Kemudian punya masalah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan solusi jalan keluar terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa terus istiqamah dalam belajar, dalam bertaat kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam punya semangat untuk memajukan, membela, menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, setelah satu pengajian yang lalu kita telah membahas tentang maqalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tiga kategori hamba dalam menyembah Allah. Ada yang menyembah ala sabilil khauf, menyembah dengan mengedepankan rasa takut kehadirat Allah, yang ini punya tiga tanda. Kemudian ada yang menyembah Allah lewat ala sabilir raja, memperbesar pengharapan kepada Allah, optimisme, ini juga punya tiga tanda. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang ada hamba-hamba Allah yang menyembah ala sabilil mahabbah, atas sabil atau cara lewat jalan cinta kepada Allah. Yang mana-mana tiga jalan tersebut mempunyai tiga tanda masing-masing, maka seluruhnya menjadi 9. Dan yang paling penting, yang mana-mana kita sedang berada di level itu semuanya merupakan kebaikan dan tentunya rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita tidak memaksakan diri harus kepada dari satu makom, satu level kepada level yang lain. Cukup
kita melihat, mengidentifikasi melalui indikatornya masing-masing, kita berada pada level yang mana, maka kita syukuri. Kita syukuri, kita jalani, dan itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat baik kepada kita. Bagaimana tidak baik? Sudahlah kita diciptakan Allah, sudahlah kita dijadikan yang terbaik, diberikan fasilitas, diberikan hidayah, diberikan taufik, kemudian dipilihkan maqam atau level-level yang baik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, selesai kita dengan pembahasan tersebut, maka sekarang kita akan masuk satu pembahasan, satu maqalah dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi menarik, ini pembahasannya agak lain, ini agak-agak ke dunia gaib. Semuanya gaib, tapi sekarang kita akan bahas yang agak-agak semi lebih gaib lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, berkata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wal maqalatu tsalitsatu, dan nasihat yang ketiga merupakan rangkaian nasihat yang kita bahas yang berisikan 9 poin. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatash syaitan ay auladi iblisa ismuhu azazilu, sesungguhnya zuriat atau keturunan setan, ay auladi iblisa, yakni anak keturunan iblis, ismuhu azazil, dan nama iblis itu adalah Azazil. Tis'atun, ada 9. Nama zuriat atau nama anak iblis itu ada 9. Zalitun, yang pertama Zalitun, wa Wasin, yang kedua Wasin, yang ketiga Laqus. Laqus juga dikatakan Lakis. Wa A'wan, namanya juga ada A'wan, ada Hafaf, ada Murrah dengan didhammahkan mim, dengan didhammahkan mim dan ditasydidkan ra jadi Murrah. Wa kunyatu iblis Abu Murrah, dan julukan iblis itu salah satu julukannya adalah Abu Murrah. Kemudian selanjutnya siapa? Wa Masud, namanya ada namanya Masud. Wa Dasim, ada juga namanya Dasim. Wa Walhan, ada namanya Walhan. Nah, sekarang 9 zuriat ini akan kita bahas. Cuma sebelumnya kita akan bahas apa sih, kadang kita menemukan dalam Al-Quran, dalam literasi yang kita baca, kadang menggunakan kata syaitan, kadang menggunakan kata iblis. Apa perbedaannya? Ataukah ini mengacu pada orang yang sama? Ikhwah dimuliakan Allah, biiznillah akan kita jelaskan. Pertama, syaitan, kata-kata syaitan itu dalam literasi orang Arab menunjukkan sesuatu yang sudah kepribadian, tingkah laku yang sudah di luar kebiasaan orang normal, keburukannya itu sudah di ambang batas, melebihi ambang batas, sehingga tingkahnya kalau manusia sudah tidak bisa disebut sebagai manusia. Itu dalam bahasa Arab tasyaittanar rajulu. Tasyaittanar rajulu itu, ini orang perilakunya sudah kayak setan. Maka kita temukan kalau dengan definisi ini, maka orang yang melampaui batas atau sesuatu yang melampaui batas termasuklah jin, yang jin ini merupakan makhluk mukallaf yang dibebankan hukum syariat seperti kita, karena minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka jin yang buruk ketika perilakunya melebihi ambang batas jin yang normal, itu namanya tasyaitanal jinnu. Jinnya sudah menyerupai setan. Nah, ini penting dipahami bahwa pertama ada yang berpendapat setan itu adalah karakter.
Maka kita temukan ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah berarti ya ikhwan, ketika kita temukan definisi seperti ini, jadi jangan heran ketika ada satu hadis yang menyatakan wasuffidatis syayatin, pada bulan Ramadan setan-setan itu dikerangkeng. Yang mana yang dikerangkeng? Kerangkeng itu adalah iblis beserta anak keturunannya yang betul-betul setan asli. Adapun jin, dan level-level jin itu kan banyak, marganya banyak, maka mereka tak dikerangkeng karena mereka makhluk yang disebut sebagai mukallaf seperti kita manusia. Jadi kalau ada orang kejingok di pocong itu biasa. Jin tidak dikerangkeng karena maksudnya pocong ya jenis-jenis di Indonesia lah ya. Dan jenis-jenis Indonesia ini kan jin-jin miskin semua. Ya. Coba sebutkan jin Indonesia yang kaya mana? Gondrowo, tak bersepan, tak berbaju, bersepan baik kolor hijau, tak ngenti-ngenti, pocong. Kemudian apa? Toyol, pakai cawat, kuntilanak. Baju dia kata yang bagus, setan miskin semua. Pantas sering minta BLT ini. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Berarti yang seperti itu kalau ada orang Ramadan kejenguk, Ustaz ada pocong, emang dia tidak dikerangkeng? Ya memang mereka bukan jenis golongan setan yang dikerangkeng. Karena mereka makhluk mukallaf, tuntutannya mereka pun harus sholat, harus kalau dia muslim dia juga harus puasa, ya sama seperti kita. Yang dikerangkeng itu adalah jin, setan dan dzurriat-dzurriatnya. Ini yang asli. Nah, jadi yang punya karakter yang punya karakter seperti itu, yang mereka manusia dan jin-jin yang kasar ini jin kasar, ini jin level paling rendah. Kalaupun disebut sebagai jin, walaupun ini disebut banul ban bukan banul jan, maka mereka tak dikerangkeng karena mereka disebut sebagai makhluk yang mukallaf seperti kita. Itu satu. Jadi setan atau jin atau manusia yang punya karakter melampaui ambang batas itu tasyaitanir rajulu, tasyaitanal jinnu. Maka ada ungkapan jin kemasukan itu biasa, Pak. Jin kemasukan setan itu ada. Jadi biar jangan bingung ya. Biar jangan bingung. Ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang disebut sebagai setan itu kemudian orientasinya mengacu pada satu makna, yaitu iblis. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ketika itu, di hari itu setan berkata kepada para pengikutnya dari golongan jin dan manusia, apa? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar, Allah telah memberikan Islam, aku memberikan janji tapi aku bohong dan dusta. Di ujungnya apa kata si setan itu? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian masing-masing. Lepas tangan mamang ini, lepas tangan dia, tidak mau bertanggung jawab. Nah di situ menggunakan kata syaitan. Syaitan ini adalah makna setan yang kedua setelah yang tadi pertama tadi apa? Karakter. Maka yang kedua, setan ini betul-betul mengacu pada makna kata iblis. Kalau yang karakter terbagi dua, ada jin dan ada manusia. Kemudian kalau yang kedua maknanya betul-betul setan, maknanya iblis, maka itu betul-betul setan yang maksudkan. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena Al-Quran memang mengakomodir dua makna ini. Itu syaitan. Apa makna iblis? Kalau sudah iblis spesifik menjadi satu makhluk yang dijelaskan dalam ini kitab juga disinggung, namanya Azazil. Kana minal jinni, dalam bahasa Al-Quran Allah sendiri terangkan
Jadi iblis itu awalnya itu adalah kana minal jinni, dari golongan jin. Termasuk golongan jin. Jinnya bagaimana? Jinnya taat. Berarti sebelum ada manusia, jin itu sudah ada betul. Bahkan kita mungkin bicara tentang penciptaan yang sudah puluhan bahkan mungkin ratusan juta tahun yang lalu, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tapi intinya jin ini termasuk makhluk-makhluk yang pertama, makhluk-makhluk tua, Pak. Maka kemudian Azazil ini dalam riwayat dipelihara oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Kenapa? Nah, ini ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, akan menjadikan, bukan menciptakan, akan menjadikan khalifah. Maka berkata malaikat, sebenarnya malaikat ini bukan malaikat tapi jin yang nanya kepada Allah. Kalau konteks ini sebagian ulama menjelaskan jin protes, ya Tuhan, ya Allah, apakah engkau menciptakan man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Menciptakan di sini menggunakan man, bentuk lil aqil, untuk yang berakal. Berarti berakal dalam konteks Al-Quran itu ya malaikat, ya jin, ya setan, ya manusia. Nah, wahai Tuhan, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan sejenis yang berakal, yang dia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan mereka menumpahkan darah. Nah, dari sinilah isyarah bahwa manusia itu bukan makhluk yang pertama dalam konteks yang berakal. Selain malaikat, ternyata sudah keduluan dengan jin. Juga ada namanya, ada dua marga besar, namanya Banul Ban dan Banul Jan. Banul Ban ini marganya tinggi, rombongan Ifrit, Marid, jin tomang, itu betul-betul jin. Ada di bawahnya itu yang kasta rendah, yang kita kenal banyak di Indonesia ini. Jadi kalau dibilang bahwa yang di Indonesia itu kasta paling rendah, di bawahnya sudra lagi itu dalam rombongan jin. Karena kemampuan mereka sangat terbatas, bentuk mereka juga itu saja, standar-standar saja. Sementara jin itu juga punya level. Ada yang bisa menguasai satu tempat, menguasai angin, menguasai api. Tentunya itu semua atas izin Allah. Ada yang capcup, pacak terbang segala macam. Kita lihat bagaimana buktinya Ifrit. Ketika terjadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam minta pendapat bagaimana supaya musuh kita ini bisa mentalnya hancur duluan, kita akan mengadakan saywar, perang urat saraf. Caranya bagaimana? Kita bikin takluk dengan singgasananya diambil, biar takjub. Kalau sudah takjub, gampang dia akan menyerah kepada Islam. Pada dakwahnya Nabi Sulaiman, maka bermusyawarahlah. Karena Nabi Sulaiman yang musyawarah, maka pembesar-pembesarnya bukan hanya manusia, segala jenis jin manusia ada di situ, termasuk manusia-manusia yang hebat semua muncul. Maka ketika beliau menyatakan ayyuhal malak, wahai para pembesar, ini bukti bahwa jin dianggap sebagai pembesar dalam konteks ayat ini di situ. Ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla ayyutun muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis dari Sabak Yaman ke sini ke Palestina sebelum dia betul-betul nyerah kepada kita? Apa? Qala ifritun minal jinni. Berkata jenis ifrit dari golongan jin. Berarti ifrit bagian betul-betul jin ifrit. Maka ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Raja, saya menyanggupi, saya bisa, Anda sedang duduk, sebelum Anda bangun tegak dari makom, dari singgasana Anda, maka itu singgasana sudah hadir di depan Anda. Kemudian dilanjutkan, berkata seorang hamba yang kami ajarkan kitab kepadanya, dalam riwayat diajarkan al-ismul a'zam kepadanya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tuan Raja, sebelum Anda berkedip, maka itu singgasana sudah muncul di depan Anda.
Sekok satunya si ifrit kapan? Sebelum bangun dari singgasananya, di tempat duduknya. Sementara yang manusia ini ngomongnya bagaimana? Sebelum Anda berkedip maka itu barang sudah ada. Menunjukkan manusia levelnya jauh melampaui jin, jikalau memang dia punya ilmunya. Apa ilmunya? Atainahu minal kitab, yang kami ajarkan kitab kepadanya. Dalam makna, dalam satu tafsir nyatakan al-ismul azam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita ambil kesimpulan bahwa ifrit itu kuat. Bayangkan dari Palestina kemudian ke Yaman, dari Yaman balik lagi dengan membawa singgasana, itu kan kuat namanya. Berarti mereka punya kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, menunjukkan ifrit ini jin yang berbahaya kalau mereka tak Islam. Saya tidak tahu tapi apakah ada jin yang ifrit yang Islam, tapi sepertinya ada. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Isra ataupun Mi'raj, maka beliau dikejar oleh jin ifrit yang membawa api yang menyala-nyala di tangannya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, itu siapa? Ngejar Pak. Sementara Rasulullah naik buruk, artinya kecepatannya tinggi juga. Itu adalah ifrit yang ingin mencelakakanmu wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya, maukah engkau kuajarkan doa yang kalau engkau bacakan itu maka engkau selamat dari ifrit dan mematikan api yang menyalanya? Mau wahai Jibril. Maka diajarkan doa, a'udzu biwajhillahil azim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuna barrun wala fajir, terus sampai itu akhirnya selesai dibaca, maka itu ifrit terpelanting, kemudian obornya apinya mati. Nah, ini menunjukkan ifrit itu luar biasa, bahkan pengen bunuh Rasulullah. Artinya dia pede untuk membunuh Rasulullah, mencelakakan Rasulullah dengan kemampuannya. Yang seperti ini kalau kena ke orang pakam, ya kemasukan tuyul, dibenam kanan tuyul, itu ecek-ecek itu Pak. Jadi itu menunjukkan mereka punya kasta. Tetapi ada yang lebih tinggi dalam tingkatan, ada yang mengatakan lebih tinggi dari ifrit kemampuannya, namanya marid, syaitanim marid. Maka apakah syaitan ini jenis jin atau apa? Intinya adalah makhluk gaib itu sangat banyak. Bahkan diriwayatkan bapak-bapak bahwa kalau manusia melahirkan satu, jin melahirkan 9. Jadi jumlah jin itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Itu dikatakan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita membahas itu makna syaitan, kemudian iblis. Jadi siapa? Azazil ini dari rombongan iblis yang dulu ketika sebelum Nabi Adam diciptakan, mereka ini diizinkan hidup di muka bumi ini bapak-bapak dalam kondisi zahir seperti kita. Dulunya mereka zahir seperti kita, termasuklah Banul Ban itu zahir seperti kita. Tapi nafsunya itu ya pengen merusak, menghancurkan ini dan itu, tak pernah ada kedamaian. Terus mereka tuh perang. Jadi tidak ada kedamaian. Makanya wajar kalau ada bahasa narasi, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang mau bikin lagi kerusakan dan pertumpahan darah ya Allah? Itu bahasa-bahasa orang yang dikasih ilmu terus tidak diawali dengan adab itu ya, jin Azazil itu seperti itu. Nah, dipendekkan cerita, maka iblis ini dulunya jin, karena maksudnya termasuk golongan jin yang diizinkan hidup di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang ibadahnya luar biasa. Baru setelah itu Nabi Adam diciptakan, dia enggan bersujud kepada Nabi Adam, maka terusirlah dia menjadi di muka bumi ini. Jadi di bumi. Di mana singgasananya? Ada yang dalam hadis nyatakan singgasananya itu ada di laut yang hanya Allah yang tahu tempatnya. Kemudian disitulah dia memberikan instruksi kepada seluruh anak buahnya di seluruh dunia untuk mengacaukan kita umat manusia. Nah, yang kedua, ketika ditanyakan inna dzurriyatash syaitan, sesungguhnya zuriat atau keturunan setan itu auladu iblis, anak-anak iblis itu yang bernama Azazil itu tis'atun, ada 9. Apakah betul-betul zuriat? Maka sebagian pendapat menyatakan bahwa iblis memang punya zuriat, tapi cara melahirkannya itu tidak dengan apa? Tidak dengan
tidak dengan kawin, tapi dalam satu pendapat ini sekadar tahu. Karena ini bukan ranah alam gaib, kita tidak bisa mencari secara empiris, itu pun riwayatnya itu masih mengambang, sekedar tahu baik. Bahwa wajib tahu tidak, kemudian mengingkarinya juga enggak. Bahwa setan itu dia punya punya faraj dan punya zakar. Dalam satu pendapat dia sebelah kanannya farajnya, sebelah kirinya zakarnya, di pahanya. Ya, terjadilah dikawinkan dengan dirinya sendiri, setiap hari melahirkan sekitar 90 sampai hari ini. Nah, berarti banyak. Dalam pendapat yang lain menyatakan setan itu punya 5 anak. 5 anak, kemudian selanjutnya dari situlah kemudian berkembang biak yang banyak. Tapi dalam pendapat ini itu ada 9. Nah, mengapa perlunya disampaikan ini Bapak-bapak? Kita tak penting mereka tahu namanya siapa, tapi yang paling penting cara kerjanya, supaya kita ini selamat dari cara kerja dan tipu daya mereka. Itu tujuan dibahasnya kitab ini. Maka pernah pada satu saat Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Hasan, apakah setan, maksudnya iblis itu tidur?" Apa kata beliau? Kalau iblis tidur, katanya, kita ini bisa istirahat. Kalau iblis tidur, kita ini istirahat, katanya. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya sering sampaikan dari dulu bahwa makhluk yang paling profesional di bidangnya itu adalah iblis. Bayangkan untuk menghafal Quran bagi seorang santri, menghafal Quran dengan standar yang paling standar itu 3 tahun. Dia mutqinkan 1 tahun 4 tahun. Dia murojaah lagi, kemudian talaki kemana-mana, anggap 10 tahun. 10 tahun menghafal Quran, tidak ada kerjaan yang lain. Itu seperti Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq, Bapak-bapak bisa baca itu dari minal jinnati wan nas sampai Al-Fatihah, saking mutqinnya. Kita ini maco dari pucuk ke bawah. Kiai Rashid Siddiq itu, nenek Haji itu dari bawah ke pucuk, saking kan mutkinnya itu berapa? Berpuluh tahun mengambil sanad Quran ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Palestina, kemana-mana beliau ambil. Hatta pernah dengar sampai ke Rusia beliau sampai. Itu menunjukkan betapa luar biasanya. Nah, ini 10 tahun dibanyakkan 15-20 tahun, kerjaannya, profesinya itu saja. Maka lihat bagaimana profesionalnya. Kalau orang kita tuh pacak sambil tidur. Sopir yang dulu travel dari Palembang sampai ke Muaraduo, sampai ke Martopuro, sampai ke Batu Raja itu banyak lobang, sambil sikok itu dia bergesah main ini, sikok tangan dia sambil ini bergesah dengan kawan, tak jingok lagi Pak. Saking itulah gawinya setiap hari. Yang kita kalau nyetir tuh minta ampun, ini belok kini belok sini karena ada lobang. Ini iblis, umurnya di bumi ini saja sudah puluhan ribu tahun, tugasnya cuma satu, menggoda dan menyesatkan anak Adam. Oh, pantas. Berarti dia hafal dengan karakter manusia. Karakter manusia ini kita ini sudah punya di departemen mereka ini, kita ini sudah ada miniatur karakter manusia. Dendam ini selamat dari sini diambil di sini, dan ini divisi-divisi akan kita bahas ya ikhwan. Maka berarti karena kita berhadapan dengan satu makhluk yang tak kasat mata, 2, dia tak pernah istirahat, yang ketiga kerjanya terstruktur, masif, terorganisir, betul-betul terorganisir. Ini jadi organisasi mereka tuh hebat dibandingkan kita. Nah, di bawah kepemimpinan iblis inilah dengan 9 komandonya, maka mereka melancarkan tipu daya di alam semesta ini. Kita akan bahas biiznillah. Afa amma Zalitun, adapun yang pertama, anggaplah anak sulungnya bernama Zalitun. Fahuwa sahibul aswaq, maka dia pemilik pasar atau yang menguasai pasar. Fayansibu fiha rayatahu ay liwa'ahu, maka dia
dia mengibarkan benderanya. Wa inda ba'dihim, dan sebagian ada yang menyatakan Zalitun ini namanya adalah apa? Siapa? Adalah Zalanbur. Jadi Zalanbur atau Sananbur, mereka kerjanya adalah wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil ba'i'in lil lagwi wal halafil wal hilfil kadhibi wa madhis sil'ati wa tatfifil kaili wal mizan. Jadi Zalitun ini ada dalam satu pendapat namanya Zalanbur. Apa kerjanya? Kerjanya mereka si komando, kemudian dia masuk ke pasar-pasar mengarahkan anak buahnya. Apa yang dilakukan? Disitulah dimulai praktek-praktek kecurangan ketika di pasar. Apa? Satu, bagi ba'i'in, bagi penjual itu diberikan lahwun, main-main. Kemudian selanjutnya mulutnya dibikin manis untuk bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang bohong, sumpah yang dusta. Kemudian dimudahkan lidahnya itu dibantu untuk apa? Untuk memuji-muji barang dengan sesuatu yang tak ada. Kemudian semakin dibikin ringan untuk melakukan kecurangan dalam praktek penimbangan, takaran, angka, pengurangan ini dan itu. Kita jangan bayangkan pasar itu sekadar pasar yang ada di kita. Oh, praktek kecurangan itu kan pasar tingkat kecil. Bayangkan kalau mereka sudah masuk pasar modal, Pak. Masuk rombongan ini. Jadi bapak-bapak, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan jangan kalian bersumpah untuk melakukan membikin dagangan kalian laku. Wallahi Pak ini bagus nian. Kata Rasulullah, barangnya laku, barokahnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita memang laku ya laku saja. Ini bagus ini barangnya, ini yang jelek, ini 90.000, ini 80, ini 70. Dijelaskan. Seiring berjalannya waktu orang akan tahu oh ini yang betul-betul jujur. Tapi tipu daya ini, rombongan Zalanbur atau Zalitun ini, anak sulungnya itu, dia masuk ke pasar-pasar, kemudian di pasar itulah kemudian dia menggoda semuanya untuk praktek kecurangan yang terjadi. Jadi misalnya terjadi pasar modal atau praktek kecurangan, termasuk di sini transaksi bisnis. Transaksi bisnis itu dibikin 10 jadi 12 angkanya. Terus seperti itu. Jadi praktek kecurangan yang terjadi transaksi antara dua pihak, maka Zalanbur atau Zalitun itu mereka terus mengipas-ngipasi anak Adam untuk melakukan praktek-praktek kecurangan. Dan kalau seseorang sudah tenggelam dalam praktek kecurangan, maka selesai sudah, akan berasa manis, kemudian tidak merasakan dosa sedikit pun. Karena kenapa? Terus dikipasi. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, pantas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyatakan, yang masuk pasar kami, kata beliau, yang masuk pasar di Madinah ini, yang tak punya ilmu tentang menjadi pembeli, tak punya ilmu menjadi pedagang, jangan masuk pasar kami. Dilarang betul. Karena kenapa? Karena akan amat sangat rentan dengan godaan ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pantas kalau memang dinyatakan sebaik-baik tempat yang dicintai Allah masjid, dan masjid tempat-tempat zikir, dan seburuk-buruk tempat dan Allah tak suka itu adalah pasar. Pasar yang bagaimana? Pasar di Madinah, pasar di Hadramaut, bukan. Pasar yang orang-orangnya tak belajar ilmu fikih, ilmu tentang perdagangan antara pedagang dan pembeli. Kemudian mereka tak berhati-hati dengan apa yang terjadi di pasar. Kalau sudah di pasar, senggolan laki-laki perempuan dosa, itu yang ditakutkan. Tetapi kalau masuk pasar di Madinah, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar sudah ditutup nak solat, buka lagi, kaget tutup lagi, buka lagi. Jadi pasar mengikut solat, bukan solat ngikutin pasar. Apakah Allah akan murka pada tempat seperti ini? Ya enggak, ada kriterianya. Kemudian bagaimana? Seperti di Hadramaut, seperti kami pernah ceritakan, di Tarim itu semua di Arab laki-laki, kecuali Mesir atau negara yang itu. Negara-negara itu biasanya sebagian besar itu pedagangnya laki-laki, pembelinya laki-laki. Kalau mereka di Tarim itu Pak, diceritakan, kalau lagi ada pedagang, selesai mereka layani. Setelah tidak ada pedagang, mereka baca Quran.
Kalau di pasar yang kelompok jualan semangka jual apa, satu bawa kitab, yang 5 yang pedagang yang lain dengarin. Tetapi ketika ada yang beli, berhenti dulu yang itu, langsung lanjut ikut belajar kitab. Bayangkan, apakah tempat seperti ini Allah murka? Ya tidak. Apakah bisa di Indonesia kita melakukan praktek? Bisa. Zaman dulu tidaklah kita baca kitab itu. Tapi zaman dulu minimal ketika pedagang pembeli ada akad, Pak. Aku jual ya aku beli. Terjadi, saya masih menyaksikan itu di pasar di Indralaya. Karena ibu saya sering mempraktikkan itu. Itu orang menganggap aneh, tapi itu masya Allah ternyata. Sekarang masih ada di pasar-pasar di Kalimantan, di Martapura. Ada akad saya jual, saya beli. Sehingga secara fikih itu barang perpindahan antara pedagang kepada pembeli menjadi al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Sudah tidak ada lagi bias-bias keraguan di situ. Nah, yang seperti ini apakah Allah murka? Ya pasti tidak. Allah pasti ridha. Mengapa tempat pasar itu Allah sangat tak senang? Praktek kalau mereka pedagang dan pembeli tak mengindahkan hukum-hukum syariat. Jadi perhatikan wong-wong tua kita, kiai-kiai lama itu kalau belanja ke pasar minta risu koridornya, yo aku beli, yo kiai kami jual. Itu masya Allah. Tolong dipraktekkan lagi seperti itu biar jelas. Ustadz mak mano kalau lah beli di toko-toko yang sudah ada scan barcode, maka ulama menyatakan dengan kesepakatan kita sudah masuk dan membeli itu sudah menjadi bagian dari akad. Tapi kalau bisa kita lakukan, sudah aku beli ini, itu bagian dari upaya kita untuk menjadikan itu bagian dari hukum syariat yang kita laksanakan sehari-hari. Nah, zalambur ini dia masuk ke pasar. Jadi yang masuk, yang pembeli sangat digoda untuk melakukan praktek tipu daya. Kemudian yang pembelinya dibikin untuk emosi. Pokoknya terjadi hati tersebut jadi kusut. Makanya ikhwan dimudahkan Allah, hati-hati. Ya, itu yang pertama. Jadi praktek kecurangan terjadi pengurangan timbangan segala macam, itu hasil tipu daya, salah satunya rombongan Zalambur atau Zalitun. Kemudian wafil qamus, tetapi dalam satu pendapat dalam kamus, amal Zalambur itu bukan untuk masuk ke pasar. Tetapi dijelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kamus, Zalambur itu apa kerjanya? An yufarriqa bainar rajuli wa ahli. Kemudian yabsurur rajulu uyuba ahli. Dalam pendapat yang lain, Zalambur itu kerjanya apa? Ternyata kerjanya Zalambur itu bukan ke pasar dalam satu pendapat, tapi tugasnya adalah untuk memecah belah satu keluarga. Si laki-laki dikasih tahu sama Zalambur itu aib-aib istrinya. Si istri dibisik-bisiki aib-aib suaminya. Kemudian sehingga muncul dibikin panas itu keluarga, pengennya pisah be. Nah, itu pekerjaan Zalambur dalam satu pendapat. Bapak dimuliakan Allah, tidak mungkin ya, gara-gara sekali bikin kopi lupa ngasih gula, itu dirotoi terus. Padahal dibikin kopinya sudah beribu kali dalam hidup 20 tahun itu. Sekali kesalahan dianggap kesalahan besar, sampai maaf nak nangani, sampai mesoi besok itu. Wah, itu sudah di luar nalar manusia. Maka yang seperti ini kita istighfar, ini gawian Zalambur beserta ininya. Maka dalam riwayat yang pernah kami sampaikan juga, bahwa ketika iblis itu mengadakan sayembara, pemenangnya itu siapa? Pemenangnya ini divisinya Zalambur. Apa divisinya Zalambur? Divisinya itu bahwa dia berhasil membuat suami istri berpisah, cerai, sehingga didudukkan di singgasana, dipakaikan mahkotanya. Maka tadi malam saya sampaikan, sekarang umat Islam ini PR yang paling besar kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu merupakan modal yang paling utama untuk memajukan agama dan bangsa. Sekarang terasa ada Pak Zalambur begawi di YouTube, di Facebook, di medsos. Di mana gawinya? Lihat di kolom komentar.
Satu bangsa yang rukun paca hancur. Bahkan besana satu Sumsel ada komunitas ini mengaku ini mendukung ini, pecah. Yang ini Pak Lurah ini, atau bukan Pak Lurah tapi kades di dusun, pemilihan kades, misan dengan misan, sepupu dengan sepupu bertengkar, tak baku tegur, tetangga dengan tetangga tak saling undang kalau ada acara. Jalambur itu gawinya. Oh, itu betul-betul senang sekali iblis, Pak. Bagaimana tak senang untuk menjerumuskan manusia hal yang paling mudah, dibikin mereka bermusuhan dulu. Maka iblis paling tak senang kalau kita ini bersatu. Iblis paling tak senang kita ini kompak. Karena kalau kompak kita ini bisa melakukan banyak hal. Kalau kita ada kedekatan hati, maka kita saling pengaruhi untuk melakukan kebaikan, dan itu dia paling tak senang. Maka pantas ayat yang pendek tapi maknanya sangat banyak, yang itu sangat relevansi dalam kehidupan manusia sampai akhir zaman. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ada kekompakan di situ untuk saling nasihat menasihati. Lah kalau sudah saling musuhan, saling curiga, saling tak senang dalam hati, bagaimana mau kasih nasihat dan wasiat? Maka ini modal awal Zalambur adalah curiga, suudzon, kemudian bermusuhan, akhirnya bertengkar. Nah, dia akan mendapatkan keberhargaan dari bosnya itu iblis laknatullah alaih. Itu divisi yang pertama. Kemudian selanjutnya wa amma wasin, tadi zalitun, sekarang wasin. Fahuwa sahibul musibat, yaitu dia yang mengacaukan manusia ketika terjadi musibah. Waqila ismu syaitan al-musibah tibrun bifawqiyah famuhadah fahuwa yuzayyinus sabaha wa yuzayyinus siyaha walat mal khudud wa nahwih. Jadi wasinun ini ketika ada orang sedang musibah, dia turun dengan seluruh bala tentaranya. Kemana? Kemana-mana seluruh dunia. Musibah itu bagaimana? Ada orang yang misalnya meninggal, maka ya orang Arab tuh, kalau yang ibu-ibu misalnya, kalau sudah meninggal itu, kalau mereka tak belajar agama tuh agak ngeri-ngeri juga, sampai cakar-cakar wajah, sampai menamparnya ya wili, sampai nangis itu, sampai robek-robek baju. Maka Rasulullah menyatakan jangan niyahah, jangan meraung-raung, karena itu minasyaitan, karena itu dari syaitan. Karena ketika sedang sedih seperti ini, iman sedang tergoyang, hati sedang tergoncang, maka rombongan mereka masuk untuk ngipas-ngipasi. Ujungnya apa? Ujungnya menyalahkan Allah. Dan ketika menyalahkan Allah, tak terima dengan keputusan, itu merupakan bagian dari propaganda dan program mereka. Jadi ketika ada yang musibah, maka kenapa kita harus banyak-banyak kemudian musibah itu istighfar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika hati sedang goncang, sedang musibah, tiba-tiba datang jamaah dari Baitur Rahman, dipeluk, yang sabar Pak ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam-malamnya habis maghrib, ketika sedang nelongso itu datang kelompok, datang dari jamaah Baitur Rahman, afdhaludz dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Bayangkan kita sedang gundah gulana, sedang sedih kehilangan seseorang, datang rombongan, kita lah senang, mereka duduk, tidak bergesa, tidak merokok, tidak berore, duduk berzikir dengan sebaik-baik zikir la ilaha illallah, dinamakan tahlilan. Salahnya di mana? Itu pertanyaannya itu. Dan sedih, dinjuk duit mungkin bolehlah senang sementara, tapi ketika sedih itu, hati dan goncang itu, nah datang rombongan wasinun ini dengan segala itu, dikipas-kipasi, ngaponian anakmu ini yang mati bukan anak tetangga, itu kan rombongan setan itu sedang kipasinya. Ngaponian anakmu ngapodak kau, nyalahkan Allah lagi. Ngaponian budak muda masih segar, masih diharapkan nak kuliah dapat beasiswa, nak jadi ini jadi itu kan bisikan semua yang akan menghancurkan keimanan kita. Tiba-tiba masuk kalimat la ilaha illallah, bluk, astagfirullah, kuat lagi hati kita. Salahnya di mana ini amalan? Daripada duduk sabar Pak, habis itu balik, sabar Pak, balik, tak kata apa-apa.
Kan tidak boleh makan. Kita tidak bahas bicara tentang makan minum di situ. Kita bahas bicara tentang orang kalau sedang musibah, datang rombongan wasinun ini, dikipas-kipasi, hatinya diguncang-guncangkan, menyalahkan takdir, menyalahkan nasib, menyalahkan ini, menyalahkan itu, hati sedang gundah gulana, disabarkan oleh istri, tidak mempan karena keluarga besar sedang sedih. Kalau orang sedih mana bisa saling hibur satu sama lain secara maksimal. Datang orang lain yang sedang tidak ada musibah, dipeluk, innalillah, dibacakan surat Yasin. Kami tidak galak Yasin, baca Kahfi. Dah galak Kahfi, juz 30 baca. Dah galak juz 30, bacakan Al-Baqarah. Serah kamu. Yang penting bacakan Quran. Tapi karena waktu terbatas, setelah Yasin baca dengan urutan Al-Fatihah, kemudian ayatul kursi, lillahi ma fis sama, terus apa? Sampai minal jinnati wan nas. Kemudian diingatkan la ilaha illallah. Selesai doa. Nah, ikhwani muliakan Allah, yang seperti ini bingung kita. Bingungnya karena ketika yang mengharamkan tahlilan ini rumahnya kosong, Pak. 3 malam tu datang karena kenapa? Alasan 3 malam takziah, malam ketika 4 ke-5 sudah kosong. Pening kepala jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ketika musibah itu apa hukumnya? Lebih baik jalan-jalan rohani, duduk datangan orang. Tak boleh ada makan-makan, tetangga yang ngejuk makan, yang makan tetangga juga. Khair, banyak perbedaan kalau kita masalah makan. Tapi apakah salah ketika kita sedang musibah? Pak, aku ni alhamdulillah ada duit, anakku meninggal, ku niatkan ngenjuk makan tu sedekahnya dia untuk kamu. Apa salahnya di situ? Jadi ikhwan dimuliakan Allah, sudahlah ya. Hal-hal seperti ini ulama sudah membahas. Kalaupun dak galak ya sudah dak galak, dak usah ajak wong lain. Yang galak ya laksanakan, jangan salahkan yang tidak mau. Mereka juga punya pendapat. Intinya satu, ketika musibah kita butuh orang lain untuk menghibur kita, dan sebaik-baik penghiburan adalah doa dan kalimat la ilaha illallah. Ngapa? Wasinun sedang datang di situ di musibah itu. Maka wajar nanti kalau orang tak diingatkan kalimat tauhid 40 hari 40 malam meraung meratap terus sampai berikutnya meraung meratap terus. Karena kenapa? Kerja wasinun itu panjang. Maka berarti satu, sahibul aswaq zalitun yang merusak pasar, kemudian membuat informasi supaya kita melakukan kecurangan di pasar. Yang kedua wasinun sahibul musibah, yang dia menancapkan benderanya itu untuk mempengaruhi anak Adam itu ketika sedang tertimpa musibah. Baru 2, sisa 7 lagi ya untuk kita jelaskan insyaallah biiznillah, mudah-mudahan manfaat. Nah, ada pertanyaan atau langsung kita ini? Nak bertanya tak? Kalau tak bertanya, ini sudah jamnya syuruk ya. Kita bertanya di sana kalau kita. Ya, karena nak lajaman ya. Lajam syuruk. Ya. Usikum nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.